Written by Hananeko Suki. If You Can See Me, part 12. Pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Aku hanya terdiam menatap Park Sung Hoon tak mengerti. Park Sung Hoon menatapku aneh. Apalagi? Kepalaku menggeleng pelan. Hanya aku sendiri tidak yakin untuk membahasnya atau tidak. Terkadang kau bersikap manis, terkadang kau bersikap kasar. Ucapku pelan. Park Sung Hoon menghela nafas dalam, lalu menyalakan mesin mobil. Ya, aku memang begitu. Jawabnya dan mengendarai mobil pergi. Selama perjalanan itu, aku hanya berpikir. Penjelasan apoteker di rumah sakit mengenai obat Park Sung Hoon kembali berputar di kepalaku. Mataku meliriknya yang tampak serius dengan jalanan. Lalu berpindah ke jas, di mana saku dalam jas berada. Kau masih mengkonsumsi obatmu? Tanyaku. Park Sung Hoon tidak langsung menjawab. Tapi, gerakan tangannya di setir mobil tampak ragu-ragu. Aku akan mengurus diriku sendiri. Urus saja dirimu sendiri. Jawabnya dingin. Jawabannya cukup jelas untuk tidak bertanya lagi. Dia bisa mengamuk jika aku meneruskannya. Hening. Kenapa kau ingin tahu? Tanya Park Sung Hoon lagi. Aku tertegun memandangnya. Tidak menyangka ia akan bertanya. Hanya aku sendiri tidak begitu yakin sebenarnya. Hanya ingin tahu, tebak Park Sung Hoon dengan nada aku sudah menebaknya dalam suaranya. Aku memandang wajahnya. Aku hanya penasaran. Apakah ada orang lain yang mengetahui tentang itu? Tanyaku. Tidak ada gunanya orang lain tahu. Jawab Park Sung Hoon sedikit sinis. Ucapannya membuatku sedih. Mataku memandang ke bawah sejenak, lalu kembali memandangnya. Jika begitu, siapa yang akan mendengarkanmu? Respon Park Sung Hoon sangat bertolak belakang dengan yang tadi. Matanya bergerak ke arahku. Tampak tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Ia berusaha menutupi ekspresinya dengan kembali memandang jalan. Helaan nafas berat keluar dari mulutku. Ketika kau memiliki tanggung jawab berat, trauma, bahkan sedih, hanya karena hal kecil sekalipun, bukankah akan terasa lebih ringan ketika ada orang lain yang mengetahuinya? Tidak semua orang yang ingin mengetahui masalahmu, ucap Park Sung Hoon. Bagi pengusaha sepertiku, justru akan berbahaya jika orang lain tahu tentang kelemahanku. Aku tahu, aku tidak akan memahami perasaannya. Apalagi, orang yang tumbuh dengan pertarungan memperebutkan perusahaan keluarga sepertinya. Hal itu membuatku semakin sedih. Park Sung Hoon menghentikan mobilnya di depan rumahku. Tanganku melepaskan sabuk pengaman, namun tidak langsung membuka pintu. Park Sung Hoon memandangku, atau mungkin menunggu kapan aku keluar. Aku menghela nafas dalam dan menoleh padanya. Matanya yang bundar menatapku, menunggu apa yang akan kukatakan. Aku mengatakan ini bukan berarti aku tidak takut, ucapku memulai. Tapi aku mengerti kenapa kau melakukan apa yang kau lakukan. Aku mengatakannya dengan tulus. Park Sung Hoon hanya diam menatapku. Aku mengangguk sopan, lalu turun dari mobil, juga melangkah cepat menuju jalan setapak. Lebih tepatnya, aku ingin kabur. Park Sung Hoon keluar dari mobil. Nona Hyunjin. Langkahku terhenti, dan diam-diam aku memegang dada. Jantungku berdegap sangat cepat.
Aku menelan ludah, berbalik memandangnya. Ya, jawabku. Pak Sung Hoon menatapku lekat. Jangan terlalu bersimpati padaku, ucapnya datar. Benar, kenapa aku malah bersimpati padanya? Aku pasti sudah gila. Pak Sung Hoon masih menatapku untuk beberapa detik, lalu kembali masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kawasan rumahku. Aku sendiri terbengong-bengong memperhatikannya pergi. Apa yang terjadi padaku? Gumamku tak mengerti. Aku masih benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Apa aku sangat putus asa sampai memilih untuk bertahan dengan kekerasan yang dilakukan Pak Sung Hoon? Belum lagi, ibu yang berpikir kami sudah cukup dekat sekarang. Dan aku tidak punya siapapun untuk diajak bicara mengenai itu kecuali... Kau serius? Thomas terdengar sangat kaget setelah mendengar ceritaku di telepon. Aku menghembuskan nafas berat sembari melirik pintu kamar, memastikan tidak ada yang masuk dalam waktu dekat. Aku sampai duduk di sudut kamar agar tidak terdengar oleh siapapun dari luar. Kau tidak akan percaya apa yang benar-benar terjadi, ucapku pelan. Hei, kau serius akan menikah dengan pria seperti itu? Tanya Thomas tak percaya. Tanganku menyisir rambut dengan kasar. Entahlah Tom, aku sangat bingung. Aku tidak bisa memilih jika sudah berhubungan dengan perusahaan keluargaku. Thomas menghembuskan napas frustasi. Aku tidak percaya ini. Aku juga. Tapi, aku benar-benar tidak mengerti tentang satu hal. Ucapku lagi. Dia terkadang sangat baik, terkadang sangat kasar. Seharusnya aku takut kan? Kenapa aku bersimpati padanya? Tanyaku tak mengerti. Aku tidak begitu yakin, ucap Thomas. Tapi, apa kau pernah mendengar tentang Stockholm Syndrome? Apa? Tanyaku seolah tidak mendengar apa yang ia katakan. Stockholm Syndrome. Sindrom yang membuatmu bersimpati terhadap pelaku penculikan atau kekerasan karena efek dari trauma yang dialami korbannya. Seperti setelah diperlakukan kasar, si pelaku akan merubah sikap membuat korbannya merasa tertekan, seolah-olah semua kekerasan itu terjadi akibat perlakuan si korbannya sendiri. Dan hal itu terjadi begitu saja. Pelaku menjadi superhero. Jelas Thomas. Harus kuakui, dia memang sangat menyukai hal-hal kriminal. Tidak salah membicarakan ini padanya. Tapi ucapan Thomas itu membuatku terpaku cukup lama, hingga suara Thomas kembali menyadarkanku. Vivian? Panggil Thomas. Oh, ya, aku masih di sini. Jawabku. Dengar, aku tidak bisa berbuat apapun karena kau sangat jauh di Korea Selatan. Ucap Thomas serius. Tapi, jika benar pria itu memiliki sikap tidak wajar seperti itu, kau harus memikirkan lagi tentang perjodohan itu. Kau mengerti? Aku tidak ingin sahabatku hidup dengan orang tidak wajar seperti itu. Ucapan Thomas membuatku tersenyum. Terima kasih Thomas, ucapku tulus. Ya, kau bisa menghubungiku kapan saja, ucap Thomas. Walaupun di tempatku pukul 2 dini hari sekarang, candanya. Hehehe, maaf, aku lupa mengecek perbedaan waktunya, ucapku menyesal. Tidak masalah, jawab Thomas manis. Kita bicara lagi nanti, ucapku, lalu memutuskan panggilan. Aku menghembuskan nafas berat dan memikirkan obrolanku tadi dengan Thomas. Stockholm Syndrome, gumamku sendiri. Aku dikejutkan dengan ponselku yang berbunyi, lalu menatap layarnya. Dahiku berkerut. Paman pertama memanggilku. Tidak biasanya. Jariku menggeser tombol hijau dan menempelkan telepon ke telinga. Iya, Paman, jawabku.
Hyunjin, kau di rumah? Tanya paman pertama di seberang. Ya, aku di kamarku, jawabku. Ada apa paman? Hyunjin, kemarin kau dan Minyoung pergi berbelanja kan? Apa kalian bersama terus hingga kalian kembali dan berbelanja? Tanya paman pertama. Aku mendengar kecemasan di suaranya. Ya, kami pergi berbelanja, tapi aku tidak kembali ke rumah dengannya, jawabku. Aku sedikit merasa kesal mengingat kejadian kemarin. Ya ampun, ada apa ini? Ucap paman pertama. Sepertinya dia berbicara sendiri. Dahiku berkerut. Ada apa paman? Tanyaku tak mengerti. Minyoung tidak pulang sejak kemarin dan ponselnya tidak bisa dihubungi, ucap paman pertama cemas. Hah? Benarkah? Kemana dia? Ucapku tak mengerti. Selama kalian pergi, apa ada yang terjadi sesuatu? Tanya paman pertama yang ingin tahu. Aku kembali mengingat-ingat apa saja yang terjadi kemarin. Kemarin kami pergi ke beberapa toko untuk berbelanja. Lalu jantungku langsung berdebar super kencang mengingat siapa yang muncul kemarin. Park Sung-hoon. Ada apa? Hyunjin, ada apa? Panggil paman pertama panik. Aku menelan ludah. Paman, aku akan mengabarimu jika mendengar sesuatu tentang Minyoung. Aku harus pergi. Ucapku dan langsung memutuskan panggilan. Tidak peduli paman pertama berteriak di seberang. Tanganku menggenggam ponsel yang kutarik dari telinga dengan erat. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada sepupu bodohmu itu, jangan biarkan dia atau orang lain merendahkanmu. Astaga Minyoung, ucapku tak percaya. Tapi tidak, mungkin saja Minyoung hanya menginap di rumah temannya. Dia memang sering begitu? Atau apa dia diam-diam kembali lagi ke Paris? Namun keesokan harinya, Minyoung tetap tidak kembali. Aku semakin takut. Seluruh keluarga besar gempar dan kami berkumpul di rumah paman pertama. Bahkan polisi sampai dilibatkan. Apalagi orang-orang sehebat kakekku tidak sulit untuk meminta bantuan petinggi polisi. Istri paman pertama terus menangis memikirkan Minyoung tidak ada kabar. Seluruh temannya sudah dihubungi, tapi tidak ada yang melihatnya di hari ia pergi bersamaku. Hyunjin, apa kau tidak yakin melihat sesuatu yang aneh hari itu? Tanyanya sembari menggenggam tanganku. Maafkan aku, Bibi. Aku sama sekali tidak tahu. Ucapku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Kalian kan pergi bersama. Kenapa kau tidak kembali bersamanya? Tanya Bibi ingin tahu. Minyoung menghubungi Direktur Park Sung-hoon untuk makan siang bersama kami. Lalu aku pulang dengannya. Jawabku. Aku benar-benar takut penyebab menghilangnya Minyoung memang Park Sung-hoon. Oh Tuhan, ada banyak waktu baginya membawa Minyoung, atau paling tidak membuatnya tidak sadar terlebih dulu sebelum mengejarku. Apa jangan-jangan di mobilnya hari itu ada Minyoung juga? Paman pertama yang sejak tadi mondar-mandir di depan kami di ruang tengah berhenti untuk menatapku marah. Apa? Kau lebih memilih tunanganmu daripada sepupumu sendiri? Serunya. Kak, tegas ibu pada paman pertama. Aku cukup kaget dengan tuduhan itu. Minyoung yang menghubungi Direktur Park dan memintanya datang, paman, bukan aku. Jelasku. Tetap saja, kau meninggalkannya sendiri. Lihat sekarang, ucap paman pertama frustasi. Istri paman pertama menutup wajahnya dan mulai menangis. Minyoung, tangisnya. Aku tidak percaya. Sekarang mereka menyalahkanku. Kami bahkan tidak seakrab itu untuk pergi bersama. Juga tidak seakrab itu sampai aku harus bertanggung jawab ketika dia tidak pulang. Kak, kau ini jangan malah menyalahkan Hyunjin, protes ibu. Bisa saja kan Minyoung kabur lagi? Dia sudah pernah melakukannya.
Jadi tidak heran kan kalau dia melakukannya lagi? Ibu nyolot. Paman pertama menatap ibu kesal, lalu membuka laci bufet dan mengeluarkan sesuatu. Tidak mungkin, ia pergi tanpa membawa paspornya, serunya sembari melemparkan buku kecil itu ke meja. Ibu menatap paspor itu kaget. Itu milik Minyo? Benar, ini hal pertama yang kucari di kamarnya begitu ia menghilang, ucap paman pertama. Oh tidak, jadi Minyo benar-benar hilang? Mataku terpaku menatap buku paspor itu di meja. Sekarang bukan saatnya kita saling menyalahkan, tegas kakek yang tampak sangat kalut karena cucu kesayangannya menghilang. Ibu memandang kakek khawatir. Yah, ingat darah tinggimu, bujuknya. Menjadi satu-satunya anak perempuan, membuat ibu selalu berusaha membujuk kakek memikirkan kesehatannya. Dan ibu adalah anak kesayangan kakek hingga aku muncul di dunia ini. Tanganku terulur, mengambil paspor itu di meja, dan membukanya. Seperti ada yang meremas dadaku melihat itu memang milik Minyo. Apa dia baik-baik saja? Jika aku berbicara dengan Park Sung Hoon, apakah aku bisa membuat Minyo kembali pulang? Kedua tanganku gemetaran memikirkan apa yang mungkin terjadi pada sepupuku itu ketika kami duduk di ruang tamu rumahnya ketika itu. Perlahan tanganku membalik halaman demi halaman paspor. Ia memang sering berkeliling dunia, pergi ke sana kemari, dan kakek selalu bilang, Minyo memiliki jiwa yang bebas. Tapi tunggu dulu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aku kembali membalik halaman paspor. Di sana tertera bahwa Minyo kembali ke Korea Selatan pada tanggal 27 Februari 2020. Hari ini, tanggal 12 Maret 2020. Ulang tahun kakek tanggal 6 Maret 2020. Berarti dia kembali seminggu sebelum acara ulang tahun kakek. Dan yang lebih mengejutkan adalah, di sana tertera bahwa Minyo tidak terbang dari Paris, melainkan dari New York. Aku membalik halaman demi halamannya dari paling belakang sampai yang ke depan. Paspornya hampir penuh karena semua perjalanannya. Dari tanggal yang tertera di setiap ia berpindah negara, sekitar hampir setahun ini ia bahkan tidak menginjakkan kaki di Paris. Yang lebih mengejutkan lagi, setiap 2 bulan ia selalu kembali ke Korea Selatan. Paspor itu direbut dari tanganku oleh paman pertama. Kau membuatnya berkerut, ucapnya dan menyimpan buku itu lagi. Wajahku mendongak memandang paman pertama. Benarkah Minyo kabur ke Paris? Tanyaku. Semua orang di ruangan itu, kecuali ibu, tertegun. Apa yang kau bicarakan di saat tegang seperti ini? Sembur paman pertama kesal. Aku menatap kakek. Ia tampak menghindari tatapanku. Begitu juga dengan istri paman pertama. Ada apa Hyunjin? Tanya ibu tak mengerti. Aku tidak percaya. Mereka telah menipuku. Kakek berdehem. Bicarakan lain kali. Yang terpenting kita temukan Minyo terlebih dahulu, ucapnya. Emosi mulai menguasai diriku. Kedua mataku dipenuhi air dan langsung bergerak bangkit. Hyunjin, panggil ibu sembari ikut bangkit. Maaf, aku tidak tahu apakah aku bisa berharap Minyo kembali setelah ini, ucapku jujur. Bulir air berjatuhan ke pipiku begitu saja. Hei, hardik paman pertama. Aku menatap paman pertama marah, lalu bergegas pergi dengan seluruh kekecewaan dalam diriku. Hyunjin, ibu segera mengikutiku. Aku tidak tahu lagi, yang lebih mengerikan akan menikahi seorang psikopat atau mengetahui bahwa aku sengaja dijebak oleh keluargaku sendiri untuk menggantikan anak kesayangan mereka semua. Rasanya aku ingin menghilang juga. Jika aku bisa,
Aku ingin menghilangkan Minyong juga, agar mereka tahu bagaimana rasanya kecewa sepertiku. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di part selanjutnya.